Henshin. Yo, hello teman-teman semua, balik lagi saya YouTuber kalian paling ganteng, Agan Reza. Oke, kalian semua pastinya udah gak sabar ya. Jadi kita mau langsung aja bahas Kamen Rider Zi-O episode 25 nih. Oke, jadi ini memasuki arc baru ya setelah arc Kikai kemarin. Dan ini saya merasa pace episodenya terasa cepat sekali ya. Ini jadi kayak episode 1 Kamen Rider Zi-O. Banyak yang cepet banget gitu kejadiannya gitu, di skip demi mengejar episode-episode kedepannya gitu. Dan mungkin dibahas-bahas kali ini kan saya bakalan bahas poin-poin pentingnya aja ya, dan sekalian saya memberikan pendapat di poin-poin itu. Jadi biar nggak terlalu lama juga bahas-bahasnya seperti kemarin-kemarin gitu ya. Jadi langsung aja, ini kita dimunculkan dengan Another Rider, yaitu Another Rider baru, nggak baru sih ya. Jadi Another Rider yang menyerang para manusia yang sebelumnya pernah menjadi Another Rider atau para pengontraknya terdahulu. Jadi si Another Rider ini kayak ngincar orang-orang yang dulu sempat dijadiin Another Rider itu, ngerti kan pokoknya. Jadi ada kaitannya dengan Time Jacker ini. Dan juga setelah menyerang orang-orang yang pernah jadi Another Rider itu, dia bisa jadi berubah ke Another Rider lain ya. Dan para si pengontrak ini atau mantan Another Rider ini nggak tahu apa-apa. Ya, jadi mereka nggak tahu apa-apa kenapa mereka itu diserang ya. Jadi ya ini sesuai yang dijelaskan di episode sebelumnya. Kan setelah dikalahkan itu, kan dikalahkannya itu harus di tahun yang diciptakannya. Dan otomatis juga setelah dikalahkan, ingatan-ingatan para pengontrak ini juga menghilang kan. Seperti yang saya jelaskan tadi, si Another Rider yang menyerang ini itu bisa berubah menjadi Another Rider lainnya. Bisa jadi Another Oz, bisa jadi Another Build, bisa jadi Another X8 juga, segala macam banyak pokoknya kan. Jadi cukup imba ya, ini Another Ridernya udah kayak Decade tapi versi Another Rider gitu. Jadi si Another Rider ini nggak bisa dikalahkan dengan Watch dengan kekuatan Rider yang bersangkutan gitu. Jadi saat si Another Rider ini berubah jadi Another Build, dia kan dikalahkannya sama si Sogo pakai Zi-O Armor Build, tapi ternyata nggak hancur kan. Jadi ini cukup imba juga lawannya. Dan juga di episode ini salut sih saya. Jadi ini para mantan Another Rider atau para pengontraknya ini balik lagi gitu ke episode ini. Mungkin yang susah-susah didatengin kayak Another Oz kan itu, dan Kuroto kan yang jadi si Another Oz-nya nggak kelihatan di sini. Jadi tiba-tiba si Another Rider ini udah bisa berubah jadi Another Oz aja gitu ya. Dan juga kita dilanjutkan, ini si Sogo kan tertidur terus dia mimpi. Dari kemarin mimpi mulu ya. Si Sogo ini tidur terus mimpi, dia melihat suatu bintang gitu, bintang yang terang banget. Dijelaskan sih sama si Wos Hitam ini adalah bintang raja ya. Dan juga di mimpi itu juga si Sogo itu melihat dirinya bertarung dengan Geis gitu. Jadi ini seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya, kalau kekuatan Sogo yang mengerikan itu adalah dia bisa kayak apa ya, dari mimpi bisa jadi kenyataan gitu, membawa mimpi ke kenyataan. Kayak kalau kemarin dia kan mimpi ketemu si Kikai, dan tanpa sengaja itu si Another Kikai itu datang ke tahun sekarang dan berulah gitu ya. Jadi memang ini pertarungan antara Zi-O dan Geis ini emang nggak bisa dihindarkan ya, udah seperti takdir mungkin, udah kayak Naruto sama Sasuke. Dan juga saya berlanjut akan menjelaskan Geis Revive. Kalau dijelaskan sama si Wos Putih ini kan sebelumnya Geis sama Sogo itu kewalahan lawan si Another Rider ini karena nggak ancur-ancur pakai watch yang bersangkutan. Nah kalau si Geis pakai Geis Revive ini, jadi semua Another Rider itu bisa dikalahkan. Jadi sama aja kayak Zi-O 2 yang mengalahkan Another Yuga ya sebelumnya. Tapi satu poin penting, jadi fungsi Geis Revive itu sebenarnya apa kan? Jadi sebenarnya fungsi Geis Revive itu adalah alat untuk mengalahkan Raja Iblis alias si Sogo. Dan juga diperlihatkan kan di episode sebelumnya 3 Mirai The Watch sudah didapatkan dan muncullah Geis Revive Right Watch, tapi masih blank. Nah ini spekulasi kan, kemarin kita bertanya-tanya kenapa masih blank, apakah harus ada yang dilakukan lagi sama si Geis. Kan dikirain saya spekulasinya adalah mengalahkan Zi-O dulu baru dapat Geis Revive ya. Ternyata enggak kan, simple banget. Ternyata si Geis itu cukup meneguhkan hatinya dan baru si Geis Revive Right Watch itu berfungsi. Jadi si Geis ini harus meneguhkan hatinya, gua harus ngalahin Zi-O nih. Jadi harus punya tekad 100% gitu ya, mungkin dijelaskan di sini. Tapi dilihat dari body language dan tingkah-tingkahnya si Geis ya, dia masih kayak agak ke si Sogo. Kalau Tsukuyomi dan Shiro Wos kan udah anti banget gitu ya kelihatannya. Nah ini yang harus diselesaikan lagi sama si Geis. Dan sebenarnya siapa sih kan si Another Rider yang bisa berubah-berubah jadi Another Rider lain ini? Ternyata orangnya adalah bernama Kakogawa Hiryu. Jadi orang ini adalah ada kaitannya dengan si Sogo gitu. Jadi kayak seperti takdir gitu ya mereka ini. Jadi diceritakan kalau 10 tahun lalu itu ada sebuah kecelakaan
Dan keluarganya si Sogo dan Sogo ini terlibat kan. Sebenarnya nggak diceritain ya ini kecelakaan apa, entah kecelakaan lalu lintas, entah musibah, entah apa, nggak diceritain di sini. Tapi tepatnya ini pada 24 April 2009 gitu ya. Ini ada suatu musibah gitu, si Sogonya ini terlibat. Ini tahunnya Decade dong ya. Jadi mungkin aja karena diceritakan di episode setelahnya itu mungkin si Gei sama Tsukuyomi ini balik ke masa lalu ya, ke 2009 mungkin, jadi ketemu Sogo cilik mungkin ya. Dan di musibah tersebut ya, di antara para korban-korban yang berjatuhan, jadi ada dua yang selamat nih. Jadi dua orang yang selamat itu ialah si Sogo dan juga si Kakogawa Hiryu ini yang masih bocil ya, dua bocil ini. Tapi apa kaitannya ini belum diceritakan lebih jauh di episode kali ini ya. Entah mereka kakak adik, entah mereka teman dirawat bersama, ini belum diceritakan. Tapi si Kakogawa Hiryu ini seperti punya dendam gitu ke si Sogo ya. Dan juga ini di pertarungan terakhir kan si Kakogawa Hiryu ngincar lagi kan orang-orang mantan Another Rider ini. Dan si Geis beraksi tapi hendak mengaktifkan si Geis Revive Right Watch, ternyata belum bisa diaktifkan. Ya itu mungkin satu masalahnya, karena dia belum meneguhkan hatinya itu. Dan juga kejutannya di episode ini adalah si Kakogawa Hiryu ini berubah menjadi Another Gyo kan ya. Dan yang menciptakan Another Gyo itu siapa kan? Another Gyo itu diciptakan oleh Time Jacker Schwartz ya. Gila ini si Schwartz ambisinya gila banget gitu. Ini sampai si Ur sama si Aura juga ketakutan. Dan si Another Gyo ini base-nya putih sih, seremin banget seperti kata saya yang di Tokusatsu kemarin. Ini seperti Nemesis di Resident Evil 3 ya, yang giginya ada gini, terus matanya ada gitu, agak nyeremin juga. Terus juga ini dituliskan di Another Gyo-nya ini tahunnya 2019. Lah kenapa 2019 kan? Ya mungkin karena apa ya, karena diciptakannya ya 2019 gitu ya. Padahal tahun tayangnya si Gyo ini 2018. Agak aneh, ini agak berbeda dengan Another Rider lain gitu ya. Jadi tujuan Another Gyo ini apa sih Gan? Jadi tujuan Another Gyo ini adalah mengumpulkan semua kekuatan Another Rider. Juga disimpulkan sama Time Jacker Schwartz kalau si Another Gyo itu adalah raja yang jahat. Jadi ini benar-benar kebalikannya si Gyo, di mana Gyo mengumpulkan semua kekuatan dari para rider-rider Heisei gitu ya. Tapi ini another-nya gitu ya. Tujuannya sama, cuman agak bertolak belakang gitu. Jadi raja yang baik dan juga raja yang jahat. Apakah si Another Gyo ini yang jadi Oma Gyo gitu depannya? Nggak tahu ya, itu mah spekulasi saya. Misalkan kalau kalian ada komentar mengenai Another Gyo ini dengan tujuannya dan lain-lain, silahkan kalian komentar di bawah. Dan juga di akhir episode ini terjadi pertarungan antara Gyo 2 melawan Another Gyo. Dan ini surprisingly ya, atau yang mengagetkan, ini ternyata kekuatan dari Another Gyo itu sama dengan Gyo 2 ya. Jadi dia bisa membaca masa depan, dimana kan imbanya itu si Gyo 2 itu bisa baca gerakan musuh dan segala macam. Ternyata Another Gyo juga bisa melakukannya kan. Jadi ini apakah sudah berakhir gitu keimbaan Gyo 2 gitu ya, dan siap digantikan oleh Geis Revive gitu ya. Karena ya ini udah, sebenarnya saya nggak terlalu kaget sih ya. Karena ini super form cuman kuat beberapa episode, dipromosiin. Begitu lama-lama lemah. Ini juga sama, Kamen Rider Wars juga semakin menghilang gitu ya. Kalau pertama keluar gitu, wah banget gitu ya. Oke kan, segitu aja buat bahas-bahas episode 25 Kamen Rider Gyo-nya. Jadi saya cuman bahas poin-poin pentingnya sekaligus ngasih pendapat. Dan juga silahkan menambahkan pendapat mengenai Kamen Rider Gyo episode 25 ini di kolom komentar ya. Karena di setiap sesi bahas-bahas dan tokusatsu kita itu diskusi ya. Jadi biasanya suka ada yang cerdas-cerdas nih komentarnya. Jadi silakan kalian komentar aja di bawah ya mengenai episode ini. Karena minggu depan juga saya juga nggak sabar ini. Kalian juga pastinya udah nggak sabar karena minggu depan itu ternyata ada debut dari Kamen Rider Geis Revive. Jadi tampaknya yang bakal mengalahkan si Another Gyo ini adalah Geis Revive ya. Wow, dan sepertinya ini Geis Revive ini sepertinya bakalan lebih kuat dari si Gyo 2. Karena di scan-scannya diperlihatkan juga si Gyo 2 ini dibantai ya sama si Geis ya. Oke, saya pengen lihat aja debutnya karena di scan mungkin kurang-kurang jelas. Jadi pengen lihat langsung gitu bagaimana ya. Dan juga Geis Revive Right Watch-nya juga keren banget, saya udah lihat CM-nya beneran ada pasirnya. Jadi kalau mau di review kalian sabar aja, itu pasti saya ambil kok. Oh ya Gan, saya juga mau mengingatkan lagi kalau tanggal 10 Maret 2019 itu bakalan ada sesi talk show gitu dari para ITA atau Instagram Tokusatsu, apa sih Instagram Tokusatsu Alliance ya. Jadi para Instagramer Tokusatsu yang suka bahas Tokusatsu gitu, mereka bikin sesi yaitu berupa online talk show gitu.
yaitu judulnya How to Expand Our Content Influence ya. Jadi bakalan ada saya mengisi sesi tersebut. Jadi tanggal 10 itu sesinya saya. Jadi kalian jangan lupa buat pantengin program ini gitu ya. Ini tempatnya di mana kan? Online, tenang aja, nggak ada tempat-tempat buat kalian kunjungi. Jadi kalian cukup online aja. Terus juga selain online workshop, ada juga PUBG competition ya ini. Dan juga kalian bisa daftar langsung aja ke kontak person di bawah ini ya. Ke lainnya Kaisar Randalan ini ya. Jadi langsung aja hubungi buat join sessionnya. Dan juga ini free entry kok. Jadi kalian bebas, nanti pantengin aja. Ingat ya, tanggal 10 Maret 2019 jam 7 malam ya. Nanti juga saya bakalan streaming juga di YouTube, karena ini sesinya itu di Discord ya. Tapi nanti saya bakal konekin juga ke YouTube, jadi via podcast gitulah. Jadi kita bisa sama-sama dengar, sama-sama barengin. Jadi kalau kalian yang mau dengar saya bacotin bocah-bocah, maksud saya gimana jadi tokusatsu YouTuber, atau misalkan cerita-cerita saya menjadi YouTubers tokusatsu sampai sekarang, nanti semua ada di situ ya. Jadi jangan lupa join, karena ini bakalan seru banget kayaknya acaranya. Dan juga selain saya juga nanti ada Panji atau Depan dan juga FK Movers juga, tapi di tanggal berbeda ya. Kalau buat saya itu tanggal 10 Maret 2019. Jadi jangan lupa pantengin. Kalian langsung cek aja di deskripsi, atau nanti saya selipkan posternya di sini ya. Oke kan, segitu aja buat bahas-bahas Geo 25-nya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Ingat, kalau kalian ada pendapat atau misalkan mau koreksi saya ada salah-salah apa, mohon maaf, silahkan kalian komentar di bawah. Oke? Thank you banget sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider, dan akhir kata bye-bye gan.